Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Jamaah Jumat azzakumullah, seandainya orang-orang Yahudi Bani Israel itu baik, jujur, cinta damai, pengasih, mau berdampingan dengan kaum muslimin, kita sedih. Itu musibah. Kenapa? Karena berarti Al-Quran salah. Apa enggak sedih kita kalau Al-Quran salah? Ketika mereka biadab, bengis, tidak kenal rasa kasihan, mengingkari perjanjian, bahkan mencaci maki Allah dan Rasulnya, biasa. Emang Yahudi seperti itu. Jangankan anak-anak dan wanita dibantai, rumah sakitnya, pengungsinya kecil bagi Yahudi. Kenapa? Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh oleh mereka, dan entah berapa ribu lagi nabi yang dibunuh oleh mereka. Bani Israel Yahudi yang baik sekali siapa? Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, para nabi, para rasul. Setelah Nabi Yusuf, semuanya Bani Israel. Gak ada yang di luar Bani Israel kecuali Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu mereka berat mau mengimani Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka menyangka Nabi terakhir adalah golongan mereka, Bani Israel. Kenapa jadi Bani Ismail? Dan kebiadaban mereka, kebengisan mereka sudah dicap oleh Allah. Apa Allah mencap mereka, dan itu keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, dan wajib keluar dari lisan kita minimal 17 kali dalam sehari semalam. Siapa yang mengatakan kurang dari 17, cuma 16, 15, dosa besar. Kapan kita menyatakan mereka sebagai bangsa yang terkutuk, yang dimurkai? Al-Maghdubi alaihim. Al-Maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa? Nabi langsung yang menjelaskan. Al-Maghdubi alaihim al-Yahud wad-dhalin an-Nasara. Mungkinkah mereka menjadi baik, menjadi amanah, menjadi jujur? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Maka jangan pernah percaya dengan mereka, media mereka, corong mereka, apapun yang mereka ucapkan. Jangan samakan kami dengan Zionis. Tidak semua Bani Israel Yahudi Zionis. Nabi nggak kenal Zionis. Nabi, para sahabat, Imam Syafi'i, Imam Bukhari nggak kenal Zionis. Yang dikenal oleh Rasul dan para sahabat Al-Yahud, bangsa Yahudi, Bani Israel yang luar biasa, sangat luar biasa. Kezolimannya, kebejatannya, kebengisannya. Kita terhadap ustadz, kiai luar biasa. Kita cinta, kita memuji, kita tutup aibnya. Antum tahu bagaimana Yahudi terhadap Nabi Musa? Dituduh, Nabi Musa dituduh mau melacur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi ketika Nabi Harun wafat, Nabi Musa dituduh yang membunuh Nabi Harun. Bahkan tidak malu-malu mereka menuduh Nabi Musa mempunyai penyakit adar, sebuah penyakit yang memalukan, penyakit kelamin. Gara-gara Nabi Musa tidak mau mandi bareng dengan mereka. Mereka mandi bareng telanjang bulat, laki-laki dengan laki-laki. Nabi Musa tidak mau, menyendiri, maka dituduh, dan seterusnya dan seterusnya. Maka apa yang kita saksikan hari ini, betapa mereka bejatnya, bengisnya dan seterusnya, itu kecil bagi mereka.
Demo, boikot, cacian, makian, nggak mempan. Nggak mempan. Ya. Yang mempan adalah apa yang dilakukan oleh Imam Mahdi bersama kaum muslimin, menghabisi mereka. Dan mereka lari tunggang langgang kelak dari kejaran kaum muslimin, sampai mereka bersembunyi di balik batu, di balik pohon. Pohon-pohon bisa bicara, ya muslim warai yahud faktulhu. Wahai muslim, ini ada Yahudi sedang di belakangku, bunuhlah dia. Pohon-pohon bisa bicara kecuali pohon gharqad, pohonnya Yahudi, kata Nabi SAW. Tapi kita tidak boleh berpangku tangan nunggu-nunggu. Sudah, kita tunggu saja Imam Mahdi. Kita tunggu saja orang yang bernama Muhammad bin Abdullah, keturunan dari Hasan, yang bergerak Al-Mahdi, Imam Mahdi, semuanya akan beres. Tentu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada satupun dalil yang mengatakan Yahudi akan dikalahkan oleh Yahudi tidak mungkin dikalahkan oleh kaum muslimin sebelum kedatangan Al-Mahdi. Nggak ada dalil seperti itu. Maka tahun depan dan seterusnya, kok kita bisa mengalahkan mereka? Tidak mustahil. Tidak mustahil. Tentu susun kekuatan. Tidak mungkin bom dilawan dengan ketapel. Tidak mungkin bom dilawan dengan batu kerikil. Apakah Nabi mencontohkan melawan serangan Abu Jahal, Abu Lahab dengan kerikil, dengan pasir, dengan tiupan? Tidak. Nabi pakai baju besi. Nabi pakai panah. Artinya senjata dengan senjata, panah dengan panah, bom dengan bom. Jangan kita dinina-bubukkan dengan cerita entah berantah bahwa bom-bom meriam-meriam Belanda kalah oleh bambu runcing. Ini pembodohan. Apalagi dengan jimat-jimat, ini pembodohan sekaligus syirik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pertanyaan, bukankah Allah kuat? Bukankah Allah maha berkuasa? Bukankah Allah bisa membalik keadaan dalam hitungan detik? Bukankah Allah melihat kaum muslimin, anak-anak, wanita sedang diporak-porandakan oleh musuh Allah Yahudi? Kenapa Allah diam saja? Kenapa Allah tidak bantu? Kenapa Allah tidak turunkan para malaikat sebagaimana perang Badar menghabisi Yahudi? Jawabnya sudah ada di ayat. In tansurullah yansurkum. Allah tidak akan menolong kalian kaum muslimin, enggak akan. Kalau kalian belum menolong agama Allah, tolonglah dulu agama Allah, baru Allah akan tolong kalian wahai kaum muslimin. Sudahkah kita menolong agama Allah? Menolong gimana? Subuh sering kesiangan, sholat jarang berjamaah di masjid, jenggot dicukuri, pakaian isbal, judi asuransi dimakan, riba, bahkan perbuatan syirik, jimat, kelnek, perbuatan bid'ah, ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Lalu kita berharap ditolong oleh Allah. Jangan mimpi. Jangan mimpi. Dan Yahudi tahu persis ini. Yahudi tahu persis ini. Maka Yahudi itu takut, gemetar. Kalau apa? Kalau kaum muslimin taat kepada Allah. Kalau sholat subuh di masjid sama banyak dengan sholat Jumat, baru Yahudi takut, gemetar. Ketika kaum muslimin sudah asyik narkoba, berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, main suap, Yahudi senang. Yahudi tahu persis. Dari mereka yang bertemu dengan Nabi SAW, mereka tahu persis. Mereka itu berilmu, baca Taurat, baca Injil, tapi tidak diamalkan.
Kebalikan Nasara. Nasara itu taat kepada Allah tapi tanpa ilmu. Tidak pakai ilmu, tidak pakai dalil, suka-suka mereka. Yang diikuti para pendeta, para pastor, bukan Allah, Nabi Isa. Ya. Oleh karena itu, kita akan menang insya Allah kalau kita taat kepada Allah. Kalau kita jauhi segala bentuk maksiat. Jangan berharap kita menang melawan mereka selagi kita masih berbuat maksiat. Tidak akan. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب